Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu. Allah berikan kelancaran rezeki, Allah permudah segala urusan kita, baik urusan duniawi kita maupun urusan ukhrawi kita. Dan bagi teman-teman yang punya doa khusus, yang punya hajat khusus, tulis di kolom komentar, kita aminkan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan amin kita semua, doa dan hajat-hajat kita segera Allah kabulkan. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa subscribe dulu ya, bagi yang belum subscribe, agar setiap saya mengupload video terbaru, teman-teman gak ketinggalan notifikasinya. Baik teman-teman jamaah sekalian, saya akan memberikan sebuah tata cara melunasi hutang kurang dalam waktu sehari, kurang dari 24 jam. Pengalaman saya, hutang saya lunas hanya karena mendawamkan sholawat Jibril 1000 kali. Nah, bagaimana caranya agar hutang teman-teman lunas kurang dari 24 jam, kurang dari sehari? Cukup amalkan sholawat Jibril 1000. Insya Allah hutang-hutang teman-teman lunas. Tapi ada caranya, tapi ada kaifiyahnya. Sehingga teman-teman harus tahu ya, bagaimana cara sholawat Jibril ini bekerja sehingga sholawat Jibril bisa melunaskan hutang teman-teman semua. Bukan sholawat Jibrilnya, tapi fadilah dari keistiqomahan kita mengamalkan sholawat Jibril sehingga Allah menolong kita dalam kesusahan, menolong kita ketika kita hutangnya nggak lunas-lunas. Kita nggak bisa ngelunasin karena kita nggak punya uang, dan Allah langsung yang turun melunasi hutang-hutang kita. Simak terus ya video ini. Jadi dulu ceritanya seperti ini teman-teman. Awal saya menikah di tahun 2020, seperti biasa ya, orang menikah itu pasti diuji, awal-awalnya diuji. Apalagi bab ekonomi, Masya Allah sangat dahsyat sekali ujiannya. Tetapi ya pada saat itu saya itu bukan semakin kencang ibadahnya ya, ketika diuji malah keimanan saya pun ikut oleng ya. Ini manusiawi, sedang diuji malah tambah pusing ya, malah ibadah juga aduh kayaknya agak males ini, apalagi ibadah sunnah. Nah saat itu 2021 ya, mungkin bertepatan dengan COVID-19, di mana orang-orang sedang diuji perekonomiannya sangat luar biasa sekali, termasuk saya. Nah pada saat itu ketika saya diuji ya, akhirnya apa? Kerja juga enggak, malah saya di rumah. Akhirnya apa yang saya lakukan? Ketika saya punya kebutuhan, akhirnya saya mulai pinjam uang ke teman ya, dari mulai 100, 200 sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta, dan tidak terasa di akhir 2022 sampai pertengahan 2023 hutang saya hampir 20 juta, Masya Allah. Nah mendekati akhir 2023 saya ditagih oleh teman-teman saya, yang satu menagih ya, yang satunya menagih, yang satunya menagih. Biasanya stres ya. Stresnya bukan karena ditagih, karena yang buat bayar nggak ada. Saya waktu itu tidak masuk akal ya, karena memang saya hanya seorang guru madrasah ya, yang gajinya saat itu saya masih honorer hanya 500.000. Untuk makan pun kurang, apalagi untuk lunasi hutang yang hampir 20 juta. Nah maka saat itu saya saking bingungnya ya, ada satu momen saya itu sowan ke abah saya ya. Kemudian saya bertanya, saya harus mengamalkan apa supaya rezeki saya itu dilancarkan, saya itu bisa lunasin hutang-hutang saya? Kata abah saya, loh, falyukthir minas sholati ala nabi. Kata abah saya, perbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi, minta pertolongan Nabi. Lawung Nabi kok yang nyuruh, minta tolong ke kanjeng Nabi. Man aroda ayyukfahamuhu wa yushilu rizquhu falyukthir minas sholati ala nabi. Kata abah saya gitu. Orang kalau ingin dicukupkan hidupnya, diluaskan rezekinya, falyukthir, perbanyak baca sholawat.
Berapa bah? Dulu saya tanya. Ya minimal 1000 lah, sholawat Jibril 1000 ya. 1000 istiqomah tapi ya, jangan 10.000 cuman sehari. Ya, nanti kesananya males. Istiqomah nggak usah banyak-banyak ya. Mampunya 500 ya 500 bertahap. Tapi yang disarankan oleh guru saya adalah 1000. Sehari 1000 sholawat Jibril, jangan sampai telat. Syukur satu majelis. Kalau tidak ya dibikin berapa kali, itu nggak masalah, yang penting sehari 1000. Pada saat itu saya pulang dan mendawamkan sholawat Jibril dengan penuh keyakinan, dengan dawuh kiai, dengan dawuh guru ya. Kemudian saya berdoa ya, berwasilah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mengharapkan barokah ya dari bacaan sholawat tersebut. Akhirnya apa? Pertengahan 2023 itu ya, itu ada satu momen yang saya nggak sangka-sangka itu. Saya itu padahal sedang kuliah tapi reguler ya, saya bayar sendiri, dan kemudian saya off karena saya nggak punya uang. Akhirnya saya coba-coba ikutan momen beasiswa ya, beasiswa. Dan dengan ridho guru, dengan izin Allah saya lolos. Nah itu, ketika saya mendawamkan sholawat Jibril, banyak masalah-masalah, banyak urusan-urusan yang dimudahkan Allah. Pada saat itu memang pendaftar beasiswa jumlahnya hampir 20 ribuan ya. Yang diterima 2000, nama saya termasuk di dalamnya. Nah setelah diterima ya, saya kira ketika kuliah gratis ya sudah gitu kan, yang penting kita lulus gratis gitu kan. Ternyata di dalamnya itu ada bantuan living cost ya, bantuan uang buku yang jumlahnya puluhan juta. Tapi saya karena belum dapat ya, jadi itu kan ya sudahlah, dapat kuliah gratis saja sudah alhamdulillah gitu ya. Nah akhirnya apa teman-teman semua, saya itu sampai berjanji ke teman-teman yang menghutangi uangnya kepada saya kencengin itu sholawat ya, dawuh dari guru saya, terus saya kencengin sholawat Jibril 1000 saja, udah 1000 ya, sebanyak-banyak 1000. Kalau mau ikuti cara saya 1000 kali. Kalau mau ikuti cara saya lagi, bacanya kapan? Ba'dal maghrib wal isya, waktunya setelah maghrib dan sebelum sholat isya. Itu ada rentang waktu mustajabah. Baca sholawat Jibril 1000 kali ya, setelah sholat maghrib dan sebelum sholat isya. Akhirnya apa? Ketika itu setelah saya sudah akhir semester ya, menyelesaikan 1 semester, kemudian pada saat itu ya, mahasiswa itu ramai membahas tentang tunjangan gitu kan. Nah saya itu dagdikduk ya, aduh, tapi saya nggak begitu mengharapkan dari sini. Justru yang saya pikirkan adalah, ini teman-teman saya ini kok pada nggak sabar itu kan, nagih lagi, padahal saya lagi susah ya. Tapi ya saya kencengin terus baca sholawatnya, Nah pada saat itu ketika saya lagi kencengin baca sholawat ya, satu hari saya jatuh tempo semua hutang-hutang itu, karena saya pernah janji dalam diri saya sendiri bahwa akhir 2023 pokoknya lunas. Tapi saya belum tahu cara lunasinya dari mana, karena secara logika matematika seorang guru honorer itu berapa sih gajinya dan tunjangan ini pun belum jelas itu kan akan cair atau tidak, karena saya tidak mengharapkan lebih. Dengan rezeki kuliah gratis saja sampai lulus sudah alhamdulillah gitu kan. Akhirnya malam itu saya nggak bisa tidur karena sudah akhir bulan Desember ya, akhir tahun 2023, dimana teman-teman saya itu sudah menagih. Hati ini terasa teriris ya, karena belum bisa melunasi hutang. Ya Allah ya, setiap malam saya bangun ya, saya melafalkan sholawat Jibril, saya minta kepada baginda Nabi ya, saya ini umatmu ya Nabi, tolonglah umatmu ini yang sedang kesusahan. Saya sampai begitu. Dengan wasilah saya melanggengkan membaca sholawat kepadamu, engkau panjatkan doa-doamu kepada Allah. Akhirnya ya, pada saat itu waktu yang tidak diduga-duga, besok itu banyak hutang yang sudah harus saya selesaikan. Kalau tidak salah pada saat itu saya kaget ya, jam 11 malam lebih
itu tahu-tahu ada transferan ya, 3 kali dari living cost, tunjangan tunjangan hidup itu 2 kali. Kemudian yang terakhir ada uang buku yang jumlahnya ternyata puluhan juta, Masya Allah ya. Nah, saya tidak pernah berpikir ketika saya dapat uang itu akan saya gunakan untuk modal usaha ya, atau untuk makan enak ya, atau wah ini bisa saya cicil dulu nih hutangnya. Enggak ada ya. Jadi ketika saya mendapatkan bantuan itu, anggap saja itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah bantuan dari pemerintah lewat beasiswa. Saya sedikit pun tidak berpikir kalau besok saya harus makan apa. Yang jelas ketika saya mendapatkan kesempatan bantuan oleh Allah berupa beasiswa yang tadi ya, tunjangan hidup, maka seketika itu malam-malam ya, saya WA ke teman-teman yang nagih ke saya, tolong kirim nomor rekeningnya, tolong kirim nomor rekeningnya. Malam-malam loh ya, uang masuk ke rekening saya langsung transfer itu hutang-hutang saya yang hampir 20 juta sampai habis. Istri saya masih tertidur, dia nggak tahu kalau saya lagi dapat uang banyak tapi uangnya cuma mampir ya. Saya lunasi itu semua, dan alhamdulillah teman-teman, bangun pagi saya itu plong ya, plong sekali karena hutang-hutang saya lunas. Saya nggak pernah berpikir saya makan apa. Yang jelas hutang saya lunas itu sangat-sangat menjadi anugerah terbesar dalam hidup saya. Nah, hutang itu ibarat seperti yang kemarin saya ceritakan, rezeki yang ada di dalam toren, hutang itu adalah kotoran yang ada di pipa. Jadi bagi teman-teman jemaah sekalian, kalau hutangnya mau lunas ya, jangan berpikir untuk bikin usaha dulu. Ketika Allah menolong dari manapun, ketika teman-teman punya rezeki berapapun, jangan dibagi. Ini buat makan dulu lah, atau menceritakan ke orang yang nagih, duh mohon maaf ya, saya baru dapat rezeki sekian, saya nyaurnya segitu dulu ya. Jangan, udah serahkan semua. Yakin, itu yang saya alami. Ketika diserahkan semua hak-hak orang lain, Allah akan memberikan hak kita yang sesungguhnya, insya Allah. Nah begitu saya menyerahkan semua hutang-hutang saya ya, saya bayar semuanya, saya bayar lunas, alhamdulillah, Masya Allah ya, saya diberikan keberkahan rezeki yang sangat luar biasa ya, sangat-sangat luar biasa rezekinya ya. Saya merintis usaha jalan ya. Kok dulu nggak jalan ya usaha saya? Ya mungkin itu ketika saya buka usaha ada orang yang ngutang uang ke saya, mungkin dia ya buat bayar hutang kok malah buat buka usaha. Akhirnya Allah nggak ridho ya usaha saya sangat. Makanya ketika punya hutang ke siapapun, udah selesaikan dulu saja ya. Ibaratnya toren tadi yang harusnya keluar deras lewat pipa, tapi ketika pipanya banyak kotoran, yang kotorannya itu adalah hutang, hak orang lain dalam diri kita, maka akan menyumbat derasnya air itu keluar, akan menyumbat derasnya rezeki yang keluar kepada kita. Nah teman-teman jamaah sekalian, ketika kita dalam keadaan kepepet, sesungguhnya kita seperti orang yang sedang berjalan di jalan yang menanjak. Orang jalan menanjak itu kan berat ya, semakin naik ya, semakin naik, wah semakin tinggi itu berat. Tapi yakinlah, semakin berat di puncaknya, pasti jalan itu akan turun ya. Jadi ketika ujian semakin berat, yakinlah di situ waktunya Allah akan turun, turunnya rahmat, turunnya pertolongan. Jadi lakukan apa yang perlu dilakukan, perbanyak membaca sholawat ya, minta pertolongan Allah. Semakin berat ujian, yakin tanamkan di dalam hati bahwa Allah akan menolong kita. Insya Allah pasti Allah akan menolong kita. Nyatanya apa yang saya alami terbukti. Nah mudah-mudahan kisah inspiratif ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman sekalian, dan jangan lelah untuk membaca sholawat. Semoga Allah tolong hidup kita, Allah lunasi hutang-hutang kita semua.
dengan wasilah membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga video ini bermanfaat untuk diri saya dan bagi teman-teman jamaah sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.